Dongeng dari Irak, berjudul Alibaba dan Perampok. Pada zaman dahulu, di Persia terdapat sebuah desa yang kecil. Di sana, hiduplah seorang penjual kayu bernama Alibaba. Alibaba adalah penjual kayu yang miskin. Ia tinggal di dalam rumah yang kecil. Untuk bisa makan sehari-hari, ia harus bekerja keras. Kalau aku ingin makan hari ini, aku harus bekerja lebih keras supaya bisa dapat kayu yang banyak lalu dijual dan uangnya bisa untuk membeli makan. Alibaba mempunyai kakak yang bernama Kasim. Kasim merupakan orang yang bergelimang harta. Ia sangat kaya. Hidupnya dipermudah dengan harta. Namun Kasim mempunyai sifat yang serakah. Uang sebanyak ini harus kuhabiskan untuk apa lagi? Terlalu banyak uang di dalam berangkasku. Bahkan sudah hampir penuh. Pada suatu hari, di siang yang cerah, Alibaba bersemangat mencari kayu di tengah hutan. Wah, tumben sekali banyak kayu. Rezeki untukku. Tiba-tiba Alibaba melihat segerombolan perampok yang sedang menyimpan harta di dalam gua. Apa bos yakin akan aman di sini? Ya, tenang saja. Tidak akan ada orang yang tahu mantra untuk membuka gua ini. Ketua perampok itu berdiri di depan pintu gua dan berteriak. Alakazam, buka! Pintu gua pun terbuka. Cepat, masukkan semua ke dalam gua ini sebelum ada yang melihat kita di sini. Siap, bos. Setelah sekelompok perampok itu memasukkan harta ke dalam gua, ketua perampok pun berteriak. Alakazam, tutup! Dan pintu gua itu kembali tertutup. Sekelompok perampok itu pun pergi. Perampok-perampok itu tidak menyadari bahwa sedari tadi ada seseorang yang memperhatikan mereka, yaitu Alibaba. Karena penasaran, Alibaba pun mendekat ke gua itu. Benarkah gua ini menyimpan harta para perampok itu? Coba aku ingat-ingat apa mantranya tadi ya. Alakazam, buka. Pintu gua pun terbuka. Alibaba masuk ke dalam gua. Ia pun melihat banyak harta yang disimpan para perampok di sana. Wah, ternyata mantranya berhasil. Dan wah, banyak sekali harta yang mereka simpan. Alibaba terbersit sebuah pikiran yang jahat. Jika harta ini aku ambil sedikit, pasti mereka tidak akan sadar karena jumlahnya sangat banyak. Tidak mungkin mereka bisa menghitungnya satu persatu. Tidak apa-apa kali ya? Tidak apa-apa, sekali-kali, supaya aku tidak miskin lagi. Alibaba mengambil emas, kemudian keluar gua dan segera menutup gua itu. Tapi sebelum ketahuan, aku harus segera pergi dari sini. Sejak saat itu, Alibaba menjadi orang yang kaya raya. Aku sudah tidak lagi hidup miskin, kini hidupku kaya raya. Berita Alibaba kaya mendadak pun tersebar luas, hingga kakak Alibaba yaitu Kasim mendengarnya. Kasim pun segera menemui Alibaba dan menanyakan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai adik yang baik hati, Alibaba pun menceritakan semuanya kepada sang kakak. Di hutan itu ada gua yang selalu tertutup. Apabila seseorang mengucapkan mantra Alakazam buka, maka gua itu bisa terbuka. Dan Alakazam tutup, maka gua itu akan tertutup. Nah, di dalam gua itu ada banyak sekali harta yang disimpan oleh para perampok. Pantas saja. Terima kasih infonya, saudara. Setelah menemui Alibaba dan mengetahui ceritanya, Kasim pun mempunyai niat jahat. Bodoh sekali Alibaba. Ia hanya mengambil sebagian. Karena aku sudah diberitahu mantra untuk membuka gua itu, maka aku akan mengambil semua harta kekayaan itu. Dan aku akan semakin kaya raya. Kasim pun sampai di depan gua yang dimaksud. Alakazam, buka! Benar ternyata. Saat masuk ke dalam gua, pintu gua tertutup sendiri. Kasim pun terpukau melihat banyaknya harta memenuhi gua itu. Wah, benar apa yang dikatakan Alibaba. Semua di sini penuh dengan harta. Aku harus mengambil banyak. Setelah mengemas harta dan akan keluar, Kasim lupa dengan mantranya, sehingga ia terjebak di dalam gua. Apa ya? Apa mantranya? Aku tidak bisa mengingatnya. Sialan. Tiba-tiba, pintu gua itu terbuka. Alangkah senangnya Kasim. Alakazam, buka! Akhirnya ada yang membuka pintu gua ini. Jadi aku bisa keluar dari sini. Namun ternyata, itu adalah segerombolan perampok. Kasim pun merasa ketakutan. Hei, maling! Mengapa kau mengetahui tempat ini? Kau mengintai kami? Tidak! Tidak! Aku diberitahu oleh Alibaba. Ia sudah mencuri harta kalian lebih dulu dari aku. Jangan bunuh aku! Para perampok pun membebaskan Kasim dan berpencar mencari keberadaan Alibaba. Kita berpencar. Cari si Alibaba itu sampai ketemu. Siap, bos. Setelah mengetahui rumah Alibaba, ketua perampok pun menyamar menjadi orang yang tersesat. Ia ke rumah Alibaba. Apakah kau orang baik? Aku tersesat. Bisakah aku minum di rumahmu?
Oh, tentu. Silahkan masuk ke rumah baruku. Saat di dalam rumah, Alibaba sama sekali tidak mengenali wajah si perampok. Tetapi, Morijana, pembantu Alibaba, ia mengenali wajah perampok terkenal itu. Tuan Alibaba dalam bahaya. Ia adalah perampok, pasti ia akan menyakiti Tuan. Benarkah? Pasti itu adalah perampok yang menyimpan harta di dalam gua. Dia pasti mengejarku karena aku ketahuan mengambil sebagian harta mereka. Iya Tuan, biar aku yang menangani. Morijana pun menyamar menjadi penari dan menari di depan Alibaba dan tamunya. Saat mereka sedang asik menari, Morijana menusukkan pedang kecil ke dada penyamun. Alibaba pun terkejut. Perampok itu meninggal. Kini Alibaba hidup dengan tenang. Ia pun berterima kasih kepada Morijana. Alibaba pun berjanji akan memperbaiki perilakunya.